Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa kembali dalam program ini. Sebentar kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Andi. Tapi sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita angkat satu pujian. Mari kita undang Roh Kudus dan pengurapannya turun atas kehidupan kita masing-masing, agar kita bisa memahami, terlebih melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Mari kita percaya akan janji Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dengan mengangkat pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
Dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali saya mengucap syukur karena kita kembali dapat bersua, bertemu, dan sudah sepantasnya lah kita berterima kasih kepada Tuhan Bapak Ibu ya, karena kita masih diberikan kesehatan yang prima ya, napas kehidupan dan berkat-berkatnya juga yang terus nantiasa tercurah atas kehidupan kita. Dan sebelum kita memulai acara kita yang luar biasa ini, yang memasuki hari yang ke-15 Bapak Ibu, nggak terasa udah masuk hari yang ke-15, luar biasa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Kami mengucap syukur karena hingga malam hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami, kesehatan yang prima, tuntunan, penyertaan, kekuatan, pengurapan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami. Rapi setiap kami ya Allah, sehingga kami dimampukan untuk memahami kebenaran isi hati-Mu. Dan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalannya ibadah ini, jalannya renungan ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin saudaraku. Luar biasa. Masih semangat Bapak Ibu ya. Saya yakinlah ya. Jadi pengurapan Allah, kuasa Allah ya, mulai bekerja, amin, haleluya ya. Baik Bapak Ibu ya, yang ada di wilayah Indonesia dari Sabang, Upuk Barat sampai Upuk Timur, Merauke, maupun sahabat-sahabat saya yang ada di luar negeri, halo Malaysia, Amerika, Australia, Singapura, Taiwan, Brunei, Timor Leste. Ini Timor Leste juga masih semangat terus mengikuti acara ini ya. God bless you. Bila kiranya sukacita damai sejahtera Allah tercurah atas saudara-saudara semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang ada di Jerman, di Swedia, Swiss. Halo, apa kabar? May God bless you all. Amin. Ya, baik, terima kasih. Malam hari ini adapun renungan kita adalah kita ambil dulu, kalau selama beberapa pertemuan ini, episode ini kita mengambil dari sumber Perjanjian Baru. Nah, saya rindu malam hari ini yang khusus ini, yang luar biasa ini, saya ingin membawa Bapak Ibu untuk ke Perjanjian Lama dulu. Kita ingin bermazmur dulu Bapak Ibu ya, karena sudah lama kita nggak bermazmur. Amin Bapak Ibu ya. Buat saya yakin Bapak Ibu pastilah ya. Nah itu Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita, langsung saja kita buka Alkitab kita. Mazmur 103 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-22. Cukup lumayan banyak saudara ya, dan saya yakin ini akan mengenyangkan kehidupan atau manusia rohani kita dengan santapan yang lezat pada malam hari ini. Menu khusus buat kita. Haleluya ya. Sudah dapat Bapak Ibu ya, Mazmur 103 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-22 ya. Di ayat 15 di sana dikatakan demikian Bapak Ibu ya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Pemazmur pada ayat 15 ini mengungkapkan, menjelaskan kepada kita semua Bapak Ibu, karena di sini dikatakan adapun manusia Bapak Ibu. Jadi ini bukan hanya untuk golongan tertentu, karena dia katakan manusia itu artinya setiap suku, kaum, bangsa, bahasa, apapun latar belakangnya Bapak Ibu, maka ayat ini berlaku terhadap mereka semuanya Bapak Ibu, terhadap mereka, terhadap saudara, terhadap saya juga Bapak Ibu. Di sini dikatakan demikian, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga Bapak Ibu ya. Jadi hari-harinya seperti rumput, artinya apa Bapak Ibu ya. Nah ternyata kita ini nggak ada apa-apanya Bapak Ibu ya, seperti bunga Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu pernah mengamati bunga ya? Nah tentu
waktunya sangat singkat, Bapak Ibu. Ya, jadi ayat ini menjelaskan, Bapak Ibu, siapapun orangnya, apapun bahasanya, apapun bangsanya, apapun latar belakangnya, Bapak Ibu, maka kehidupannya layu, Bapak Ibu. Ya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Tuhan seperti itu. Ya, dan usianya juga sangat singkat, sangat pendek, Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu, pemazmur ingin membawa kita untuk merenung pada malam hari ini, ya, alangkah singkatnya kehidupan manusia. Dan oleh karenanya, di dalam mengisi kehidupan kita yang singkat ini, mari kembali pemazmur mengatakan kepada kita semua, siapapun kita, untuk kembali datang kepada Tuhan, untuk kembali meluangkan waktu, investasi waktu, menyediakan waktu, membangun mezbah usus, Bapak Ibu, untuk kita boleh bersama dengan Tuhan, mengandalkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena dikatakan tadi, Bapak Ibu, kita seperti rumput, Bapak Ibu, cepat layunya, ya. Kita seperti bunga, Bapak Ibu, ya, sangat singkat kehidupannya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu, ya. Lalu di ayat yang ke-16, Bapak Ibu, pemazmur mengungkapkan demikian. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Nah, alangkah singkatnya kehidupan kita, Bapak Ibu. Di sini pemazmur mengibaratkan apabila angin melintasinya, Bapak Ibu, ya. Jadi kehidupan manusia ini ibarat embun, ibarat uap, Bapak Ibu, ya. Begitu cepat berlalu, ya, apalagi ditiup angin, Bapak Ibu, ditiup badai, selesai kita, Bapak Ibu, ya. Makanya kembali, ya, pemazmur mengingatkan kita ini tidak ada apa-apanya, jangan sok hebat. Nah, kan kayak gitu, Bapak Ibu. Saya yakin, Bapak Ibu, ya, kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, khususnya juga yang mendengarkan video ini, ya, kita bukanlah orang-orang yang tidak dikenal oleh Tuhan. Kita bukanlah orang-orang yang sombong. Saya yakin dan percaya, ya, sahabat-sahabat saya luar biasa, ya. Nah, untuk itulah makanya kita hadir pada malam hari ini, dan kita masih terus setia karena kita tahu kita nggak hebat dan kita nggak sombong. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi di situ dikatakan, ya, maka apa katanya tadi, apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi, Bapak Ibu. Nah, ya, jadi ini menjadi satu renungan buat kita, Bapak Ibu. Lalu di ayat 17, ya, pemazmur juga, Bapak Ibu, ya, ingin mengungkapkan, ya, kita yang panah ini, ya, kita yang lemah ini, ya, dia ingin mengungkapkan, Bapak Ibu, ya, namun demikian nggak perlu khawatir dan tidak perlu takut, Bapak Ibu. Asal, nah, ada asalnya, Bapak Ibu. Asal apa? Nah, ini yang mau kita dalami, ya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi pemazmur, Bapak Ibu, di ayat yang ke-17 ini dia mulai mengerucut, Bapak Ibu. Kalau di ayat yang ke-15, 16 dia berbicara untuk semua manusia dari latar belakang keadaan, bangsa, suku, agama, Bapak Ibu. Maka di ayat 17 dia mulai mengerucut, Bapak Ibu, ya. Mulai mengerucut. Di situ dikatakan tadi, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, jadi kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, siapa yang boleh menerima kasih setia Tuhan, Bapak Ibu? Maka di sini dikatakan orang-orang yang takut akan Dia. Nah, ini, Bapak Ibu, ya. Jadi ternyata untuk menerima kasih setia Tuhan itu enggak untuk semua orang, Bapak Ibu, ya. Bukan, karena seperti yang saya sampaikan, ya, Tuhan itu memberikan kehendak bebas, Bapak Ibu. Ya, manusia boleh hidup sesuka-suka hatinya. Kan seperti itu, Bapak Ibu, kalau tidak takut akan Tuhan. Tapi malam hari ini kita dihajar supaya kita kembali takut akan Tuhan, untuk tetap takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, tidak seperti, ya,
takut melihat hantu, Bapak Ibu, kan kayak gitu ya. Tapi takut akan Tuhan itu artinya apa? Ya, kita punya rasa kehausan, kita punya rasa kerinduan, kita punya rasa kelaparan akan hadirat Allah dan firman Tuhan, Bapak Ibu, dan kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan taat tunduk pada titah-titahnya. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi kita semuanya yang sedang berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, dan janji Tuhan ini buat mereka yang takut akan Tuhan. Jadi bukan buat semua orang, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau mereka tidak takut akan Tuhan, nah itu kehendak bebas, ya. Mereka lah yang harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini kata pemazmur, Bapak Ibu, ya. Ini kata pemazmur. Jadi di situ cukup jelas, Bapak Ibu, ya. Jadi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bapak Ibu, kalau hari ini kita boleh hadir dalam hadirat Tuhan, kita boleh datang untuk mendengarkan firman Tuhan, kita boleh merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu, itu bukan hanya untuk kita sendiri, itu bukan hanya untuk anak kita sendiri, tapi itu juga buat cucu kita, Bapak Ibu, bahkan cicit, Bapak Ibu. Nah, ini janji Tuhan, Bapak Ibu, ketika kita menjadi bagian orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan inilah keadilan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jadi perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan apapun yang Tuhan miliki, Bapak Ibu, itu diberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka malam hari ini kita diteguhkan kembali, Bapak Ibu, sehingga apapun yang kita lakukan pada malam hari ini, khususnya di dalam merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, adalah tindakan yang tepat. Amin, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi luar biasa, ya, pemazmur mengingatkan kita kembali. Nah, lalu di ayat 18, Bapak Ibu, ya, di sana dikatakan, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi bagi mereka yang berpegang pada janji-janjinya, Bapak Ibu, ya, apa janji kita sama Tuhan, Bapak Ibu? Nah, tentu Tuhan ingin supaya kita taat, Bapak Ibu, ya. Ketidaktaatan Adam dan Hawa yang membuat manusia jatuh dalam dosa, dan akibatnya kita memperoleh dosa keturunan, kita memperoleh kutuk keturunan, Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Ibu, ya, kehidupan manusia bukan semakin baik, tapi malam hari ini pemazmur mengingatkan kita, Bapak Ibu, untuk kita taat pada janjinya, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu, ya. Dan melakukan titahnya, melakukan aturan-aturannya, melakukan bimbingannya, Bapak, melakukan tuntunannya, Bapak Ibu. Begitu setia kasih Tuhan terhadap kita, Bapak. Walaupun tubuh kita yang panah ini, walaupun keadaan kita yang lemah ini, tapi Allah begitu mengasihi terhadap orang-orang yang takut akan Dia, terhadap orang-orang yang mengasihi akan Dia. Luar biasa, Bapak Ibu, ya. Itu di ayatnya yang ke-18, Bapak Ibu, ya. Lalu di ayat yang ke-19, ya, pemazmur mengatakan Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Itulah Tuhan kita, Bapak Ibu, ya. Jadi Dia sudah menegakkan tahtanya di surga, Bapak Ibu, ya, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu, ya, bukan hanya di surga, tetapi termasuk yang ada di bumi ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita adalah bagian dari orang-orang yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu, maka tidak perlu khawatir, nggak perlu takut, Bapak Ibu. Mengapa? Karena tahtanya berkuasa atas segala sesuatu, dan kita adalah umat kepunyaannya, Bapak Ibu. Artinya apa, Bapak Ibu? Tuhan tetap memelihara kita, Tuhan tetap menjaga kita, Tuhan tetap membimbing kita, Tuhan tetap mengembalakan kita, Bapak Ibu. Begitu kasih Tuhan yang luar biasa. Tapi kembali, itu tergantung kepada pribadi lepas pribadi. Mengapa? Karena ada kehendak bebas, Bapak Ibu. Nah, tapi pada malam hari ini pemazmur kembali mengingatkan kita agar kita taat untuk menjalankan titahnya. Amin, Bapak Ibu, ya. Luar biasa, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, selangkah semangatnya pemazmur, Bapak Ibu, ya, dia merenung kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka di ayat yang ke-20, Bapak Ibu, ya, dia lebih dalam lagi di sana, ya, dia katakan, pujilah Tuhan,
hai malaikat-malaikatnya. Nah, kalau tadi Bapak Ibu di awal-awal dia tujukan kepada manusia Bapak Ibu, tapi kali ini pemazmur ya ingin juga berbicara Bapak Ibu, ya, ingin juga menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada para malaikat Bapak Ibu, sehingga dia berkata, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya. Jadi kembali Bapak Ibu ya, yang melaksanakan firman-Nya. Jadi pada malam hari ini kembali kita melaksanakan firman Tuhan, karena kita adalah pribadi-pribadi yang mau dilengkapi oleh Tuhan Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, jadi saya semakin semangat Bapak Ibu ya, semakin sering kita membaca Alkitab Bapak Ibu, maka ya Tuhan mulai mengungkapkan, Tuhan mulai membuka rahasia-rahasia kerajaannya Bapak Ibu, sehingga kita menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan Bapak Ibu. Dan saya yakin kita pasti akan menjadi berkat bagi orang banyak, dan itulah kehendak Tuhan dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi Bapak Ibu. Luar biasa, haleluya ya. Kembali Bapak Ibu ya, saya ulang lagi ya, karena ini saya begitu semangat Bapak Ibu ya, saya ulang lagi ayat 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dan mendengarkan suara firman-Nya. Bukankah malam hari ini kita semua sedang mendengarkan suara firman-Nya Bapak Ibu? Amin. Aminnya yang keras Bapak Ibu. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi nggak salah apa yang sedang kita lakukan pada malam hari ini Bapak Ibu ya. Lalu di ayat 21 ya, pemazmur juga berkata Bapak Ibu, pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Oh, Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu kita diingatkan oleh pemazmur agar kita melakukan kehendak Tuhan, kehendak-Nya, bukan kehendak kita Bapak Ibu. Jadi ketika kita juga berdoa Bapak Ibu, tutuplah, biarlah Tuhan itu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku, kehendak saya Bapak Ibu. Jadi memang kita harus melakukan kehendak Tuhan Bapak Ibu ya. Kalau kita dapat melakukan itu Bapak Ibu, yakinlah dan percayalah ya, selemah apapun kita Bapak Ibu, sepanas apapun tubuh kita Bapak Ibu ya, sekering apapun keadaan dunia ini Bapak Ibu, sebagaimana tadi diungkapkan oleh pemazmur, kita itu ibarat rumput dan seperti bunga Bapak Ibu, yang gampang layu dan lesu Bapak Ibu, tapi karena tata Allah yang ada di surga itu akan mengalahkan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Demikian juga yang ada di surga. Artinya apa Bapak Ibu? Kita dipelihara oleh Tuhan begitu mantap dan super Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang takut akan Dia Bapak Ibu. Karena kita adalah anak-anaknya Bapak Ibu. Luar biasa. Luar biasa. Haleluya ya. Jadi yang terakhir Bapak Ibu ya, di situ dikatakan di ayat 22, pujilah Tuhan hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bapak Ibu, biarlah setiap saat, anytime Bapak Ibu, mulut bibir kita ini, dari hati yang dalam, dari lubuk hati yang dalam, kita senantiasa mengucap syukur dan memuji-muji Tuhan Bapak Ibu. Dan itulah bentuk ekspresi persembahan kita buat Tuhan Bapak Ibu. Dan itu ekspresi kita Bapak Ibu. Selalu kita memuji-muji Tuhan, praise the Lord, haleluya. Ya, kita puji Tuhan Bapak Ibu ya, biarlah mulut bibir kita ini Bapak Ibu, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang berbeda, dan itulah kehendak Tuhan Bapak Ibu, supaya kita beda dengan orang-orang dunia yang ada di luar, yang mulai memberontak kepada Tuhan dengan perilaku yang aneh-aneh itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ya, saya juga punya catatan untuk menutup perikop ini Bapak Ibu, dan ini menjadi renungan kita bersama pada malam hari ini Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan, Mazmur ini menyadarkan manusia bahwa kekuatan dan waktu hidupnya sangat terbatas dan singkat ya. Jadi ini bukan hanya waktu dan hidup pemazmur, tapi dia katakan tadi seluruh umat manusia, termasuk Bapak Ibu dan saya dan kita semuanya itu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Seharusnya hal ini membuat kita menyadari dan merindukan untuk berada di bawah naungan kerajaan yang kuat Bapak Ibu. Nah, kalau hari-hari ini kita melihat bagaimana dunia mengalami guncangan, ratapan, tangisan Bapak Ibu ya, mari Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalam kerajaannya
yang kuat itu. Kita masuk dalam kerajaan yang tidak terguncangkan itu, Bapak Ibu ya. Jangan kita berlama-lama ada di pusaran dunia, Bapak Ibu ya. Mari kita masuk, bawa anak-anaknya masuk, bawa cucu-cucunya masuk, bawa mertuanya masuk, siapapun untuk keluarga-keluarga besar kita, bawa masuk. Kalau ada tetangga-tetangga kita dibawa masuk, kalau nggak mau jangan dipaksa, Bapak Ibu. Kembali saya katakan, karena Tuhan memberikan kehendak bebas bagi setiap orang, Bapak Ibu. Sekarang hidup ini adalah pilihan, mau pilih yang mana? Oke, seperti itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Tapi kembali saya katakan, walaupun itu ada kehendak bebas Bapak Ibu, biarlah kasih Tuhan itu juga keluar dari kehidupan kita. Paling tidak kita mendoakan mereka-mereka yang hatinya masih keras Bapak Ibu, yang mata rohaninya masih tertutup Bapak Ibu. Ya, kita doakan mereka tak henti-hentinya Bapak Ibu. Ya, dan itulah yang Tuhan inginkan juga dari kehidupan kita. Jadi kita nggak boleh masuk surga sendirian Bapak Ibu. Kita nggak boleh menerima pemeliharaan Allah sendirian Bapak Ibu. Tuhan mau kita rame-rame. Untuk itulah Bapak Ibu dipanggil. Untuk itulah Bapak Ibu diperlengkapi. Nggak cara kebetulan. Kalau malam hari ini Tuhan pakai saluran ini khotbah pendeta Bapak Ibu untuk memperlengkapi kita semua. Termasuk saya juga diperlengkapi Bapak Ibu. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini juga Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu sendiri yang diberkati oleh benar firman Tuhan. Tapi saya menyampaikan ini juga Bapak Ibu, diberkati Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu, saya akan sampaikan pada Bapak Ibu ya. Setelah saya menyampaikan ini Bapak Ibu dalam bentuk video Bapak Ibu ya. Kalau saya disuruh lagi khotbah Bapak Ibu, apa yang sudah saya sampaikan, saya nggak ngerti, saya nggak akan mampu Bapak Ibu ya. Nggak akan mampu Bapak Ibu, disuruh ulang lagi, nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Ini indikator Bapak Ibu, ya. Indikator Bapak Ibu, tanda-tanda di mana yang nyampaikan itu bukan saya, tapi Roh Kudus yang mengambil alih. Saya cuman, ya saya nggak ngerti Bapak Ibu, kok bisa ya setelah videonya jadi Bapak Ibu, ya kok bisa ya, kan seperti itu Bapak Ibu, ya. Kok bisa ya seperti itu, ya. Roh Kudus yang memampukan kita Bapak Ibu. Nah sehingga saya juga perlu Bapak Ibu mendengar. Saya bilang saya mau dengarkan khotbah Bapak ini, saya bilang sama istri saya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena saya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta Andi itu Bapak Ibu. Jadi saya dengarkan Bapak Ibu, dan itu nggak cukup sekali Bapak Ibu. Ya, mungkin orang dunia akan lihat gila ini, kan gitu Bapak Ibu. Tapi begitulah Bapak Ibu ya. Ya, di dalam Tuhan ini Bapak Ibu, nggak bisa saya mendengarkan sekali saja, 2 kali, 3 kali, enggak Bapak, berulang-ulang Bapak. Kenapa? Karena saya merasa diberkati, saya merasa dikuati oleh pendeta-pendeta Pak Andi itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Itu menunjukkan bahwasanya Roh Kudus itu memang betul-betul bekerja Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, semangat, 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 semangat. Amin. Ya, jadi kita akan tutup Bapak Ibu ya di sini kembali saya akan katakan Bapak Ibu ya. Jadi Mazmur ini menyadarkan manusia bahwa kekuatan dan waktu hidupnya sangat terbatas dan singkat. Seharusnya hal ini membuat kita menyadari dan merindukan untuk berada di bawah naungan hadirat kerajaan yang kuat, dilingkupi kasih setia yang kekal, dan disertai keadilan sejati dari generasi kepada generasi berikutnya, anak cucu kita Bapak Ibu. Lalu dalam ketidakberdayaan dan kesementaraan ini, marilah kita hidup takut akan Tuhan, pegang perjanjiannya, dan melakukan titahnya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. God bless you. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu pada malam hari ini. Mari kita satukan kembali hati kita mengucap syukur tak henti-hentinya, karena Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Kita satukan hati kita berdoa Bapak Ibu. Kembali kami mengucap syukur Tuhan tak henti-hentinya, karena Engkau terus memperlengkapi kami Tuhan. Engkau terus yang memenuhi kami dengan kuasa firman-Mu ya Allah. Biarlah Tuhan kuasa firman-Mu untuk kembali meneguhkan, menguatkan kehidupan iman kami, manusia roh kami dikenyangkan oleh makanan santapan lezat. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Malam hari ini pemazmur menyadarkan kami bahwasanya kami ibarat rumput, ibarat angin, ibarat bunga yang cepat layu, di mana kehidupan kami begitu sangat singkat.
Oleh karenanya Roh Kudus ajar kami terus Tuhan, sesibuk apapun kami ya Allah. Oh mari Tuhan tolong kami Roh Kudus, agar kami dikuatkan Tuhan untuk merapat mendekat mendengarkan firman-Mu ya Allah. Pakai kami semua Tuhan, jadikan kami menjadi berkat bagi keluarga-keluarga kami, tetangga-tetangga kami, siapapun mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui kehidupan kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya yakin pasti semangat Bapak Ibu. Saya berdoa, berharap biarlah kita semuanya boleh menikmati istirahat yang begitu indah bersama dengan Tuhan. Dan pagi hari lagi Bapak Ibu, jam 6 pagi kita akan disambut, akan diperlengkapi lagi oleh Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu sibuk karena kegiatan-kegiatan di pagi hari, nggak apa-apa, ada siaran tunda, silakan saja dilahap Bapak Ibu, ya, dikonsumsi, jangan disisa-sisakan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya baik, dari Medan di ladang pelayanan, ladang misi, saya mengucapkan God bless you, salam sejahtera, salam sehat, dan Yesus memberkati. Bye.